Dalam video kali ini kita akan membahas soal 11 bilangan bulat, yaitu berikut ini, diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Jika A dan B berturut-turut bilangan pada posisi kedua dan 7, nilai dari A plus B dikali A adalah, kita urutkan dulu dari terbesar ke terkecil. Di sini 3 itu ada 2, 4 ada 2, 5 ada 2. Jadi kita tulis saja ini 10, 9, 8, 7, dan 5-nya 2, 4-nya 2, 3-nya ada 2, dan 2. Jadi di sini ada 5, 5, 1, berarti 11. Data posisi kedua berarti ini A, dan posisi ketujuh ada yang ini B. A plus B kali A. Jadi kita selesaikan dulu yang dikali. Ini 9 ditambah 4 kali 9, 9 tambah 36, hasilnya 45. Jadi jawabannya di sini 45. Titik P, X0, Y0 adalah titik potong grafik fungsi f dan g. Jika P terletak di kuadran 1, nilai dari 2x0 plus y0 adalah, kuadran 1 sini artinya x positif, y-nya juga positif. Kita cari titik potongnya untuk f. X sama dengan gx, x kuadrat min 2x plus 4 sama dengan min x plus 4. Kita pindah ke kiri semua karena koefisien x kuadratnya positif. Dapat x kuadrat min x, 4 dikurangi 4, 0, jadi ini sama dengan 0. Kita faktorkan dapat x kali x min 1 sama dengan 0, jadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Karena dia terletak di kuadran 1, kita pilih x1 ya. Dan substitusi ke gx karena lebih simpel bentuknya. G1 di sini sama dengan min 1 plus 4, 3. Jadi titik P di sini itu 1,3. Maka 2x0 plus y0 bisa kita hitung 2 kali 1 ditambah 3, 2 tambah 3, 5. Jadi jawabannya di sini 5. Tiga buah bilangan positif membentuk barisan aritmatika. Jika jumlah suku ketiga barisan tersebut 51, nilai maksimum dari suku terbesar yang mungkin adalah, karena dia barisan aritmatika bisa kita tulis, misalkan aja dia itu x min b, x plus b. Karena diketahui jumlah ketiganya 51, kita jumlahkan aja ini x min b tambah x plus b sama dengan 51. Min b dan b nya kita coret, ini dapat 3x 51 di x sini 17. Jadi barisannya itu kira-kira begini, ini 17 plus b, kemudian untuk yang ini 17 min b. Karena disyaratkan sini barisan bulat positif, maka kita ambil aja ini tuh biar dapat 1 ya, karena bilangan bulat positif terkecil itu kan 1, jadi 17 min b sama dengan 1, kita dapat b sini 16. Jadi ini 1, 17 tambah 16, ini kan 33. Jadi nilai maksimum dari suku terbesar sini 33. Bangun datar gabungan berikut terdiri atas jajar ganjang ABCD dengan luas 240 satuan persegi dan BCE sini sama kaki, sisi DE jajar sumbu X. Jika koordinat titik C adalah PQ, nilai P min Q adalah, titik C itu yang ini ya. Kita cari aja alasnya yang ini. Ini kita gunakan untuk menghitung titik C.
karena luasnya 240. Rumus luas ini kan alas kali tinggi. Tingginya bisa kita cari. Tingginya di sini beda dari Y-nya. 14 kurangi 2, 12 ya. Jadi A kali 12 sama dengan 240. A sama dengan 20. Maka titik C di sini bisa kita hitung. Untuk Y-nya di sini sama-sama 2. Kemudian untuk bagian X-nya kita tambahkan aja dengan 20. Jadi 20 tambah 1, 21. P min Q bisa kita hitung. 21 min 2, 19. Jawabannya E, 19. Soal nomor 5 ditanyakan luas segitiga BCE adalah, kita cari dulu titik-titik dari B dan E. Untuk B di sini bisa kita cari karena BC sejajar AD, maka beda X dan Y-nya akan sama. Ini 1 ke 6 kan ditambah 5. Jadi X-nya di sini ditambah 5 dapat 26. Dan untuk Y-nya kan ditambah 12. Ini 14. Kemudian untuk titik E, perhatikan bahwa jarak ini ke sini itu kan 5, maka jarak sini ke sini juga harus 5. Artinya titik E di sini 26 tambah 5, 31, dan koma 2, karena Y-nya di sini kan sama. Setelah dapat titik BCE, kita cari aja alasnya. Alasnya di sini beda X-nya ya, 31 kurangi 21 berarti 10. Dan tingginya sama dengan tinggi jajar genjang ya, 12. Maka luas BCE, rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 10 kali 12. Hasilnya 60. Jadi jawabannya C, 60. Soal berikutnya nomor 6. Jika titik H terletak pada BC sehingga CH banding CB sini 1/4, gradien garis DH adalah, katakanlah titik H itu terletak di sini ya, ini H, maka bisa kita gambar segitiga yang melibatkan sisi BC kurang lebih begini. Tingginya di sini 12, kemudian untuk alas ini kan 5, H di sini. Karena CH itu 1, kita misalkan aja X ya. Dan CB di sini 4. Jadi CB 4X. Ini kan memenuhi perbandingan CH per CB, CHX, CB 4X. Ini kan 1/4. Jadi memenuhi ini. Perhatikan bahwa untuk sisi miring ini 4X, dari 4X jadi X itu kan dibagi 4, maka 12 ini tinggal dibagi 4 juga. Ini 3, kemudian untuk yang ini 5/4. Jadi sisinya tinggal dibagi 4 aja. Untuk mencari kemiringan dari DH, sini kan bisa kita gambar di segitiga DH. Katakanlah C-nya C itu di sini ya, misalkan ini C 21,2, ini D 1,2. Karena jarak C ke sini, misalkan ini begini gambarnya, ini HNC. Untuk alas ini kan kita tahu dia 5/4 dan tingginya di sini 3. Gradien garis H itu kan tan
M sama dengan tan dari D, titik D ini ya. Tan itu depannya 3 per samping. Untuk sampingnya di sini kita perlu menghitung. Untuk jarak D ke C, sini kan 20. Alas jejer genjang ya. Kemudian untuk alas yang ini, jadi totalnya dijumlahkan aja. Dapat 20 ditambah 5/4. Atau dalam pecahan di sini 20 plus 5/4 jadi 85/4. Jadi sampingnya di sini itu 85/4. Ini kan dapat 3 dikali 4/85. Hasilnya 12/85. Jadi jawabannya B 12/85. Perhatikan diagram alir berikut ini. Input P sama dengan 3 menghasilkan S45. P sama dengan 8 menghasilkan S4. Untuk suatu bilangan N di antara min 4 dan 5. Soal nomor 7 ditanyakan nilai N adalah, perhatikan bahwa N terletak di kanan ketika G ganjil, G tidak ganjil ya. Jadi G genap tercapai saat P8. Ini kan 3 kali 8 24 tambah 2 26 genap. Makanya kita pilih P-nya 8. Jadi di sini 8, ini 26 dari sini ya. 3 kali 8 tambah 2 26. Karena dia genap, jadi kita jalannya ke kanan sini. R sama dengan 8 plus N. Dan S sama dengan FPB dari 8, P-nya kan 8. Dan untuk R sini 8 plus N. Karena S-nya 4 bisa kita tulis FPB dari 8 dan 8 plus N ya. Berarti kan untuk faktorisasi prima 8 sini kan 2 pangkat 3. Karena itu ini harus dalam bentuk 2 pangkat 2 dikali suatu bilangan. Karena dia kan 4, itu kan 2 pangkat 2. Jadi ini nggak bisa dikali 2 lagi karena nanti FEB-nya jadi berubah, bukan 4. Kita pilih misalkan 3. 3 ini dari bilangan prima yang terdekat dengan 2 ya. Kita dapatkan 8 plus N-nya kan 12. Jadi N sama dengan 4. Misal bukan 3, bisa kita coba 3 kuadrat atau 5. Jadi 8 plus N ini kalau 3 kuadrat berarti kan 36, ini N-nya 28. Kalau misalkan 5, jadi 8 plus N sama dengan 20, N sini 12. Untuk bentuk kedua ini tidak memenuhi karena disyaratkan N di antara min 4 dan 5. Yang memenuhi di sini 8 plus N 12, kita dapat N sama dengan 4. Jadi jawabannya E 4. Soal selanjutnya, nomor 8, nilai M adalah, M terletak di sebelah kiri sini. Ketika Q ganjil, karena sini iya ya, berarti Q ganjil. Q ganjil ketika P sini 3, jadi 3 tambah 3, 3 kali 3 tambah 2, 11 kan ganjil. Jadi nanti biar jalannya ke sini kita pilih P 3. Ini 3, Q-nya 11. Dari 3 kali 3 tambah 2. Karena dia ganjil jalannya ke kiri, maka T dengan max dari M plus 3. Kita tidak tahu M-nya, jadi tulis tetap. Q, kita tahu Q 11, jadi ini koma 11. Dan dia menghasilkan S 45. Jadi S di sini sama dengan 3Q plus T.
maka 45 plus 3 kali 11 plus T. Jadi 45 sama dengan 33 plus T. T-nya di sini 12. Jadi 12 max M plus 3 11. Artinya M plus 3 di sini nilainya 12. Jadi M sama dengan 9. Kita pilih jawabannya C, 9. Soal berikutnya ditanyakan jika diberikan input P sama dengan 5, nilai S adalah, kita jalankan aja, P5. Oke, di sini 3 kali 5 tambah 2, 17. Karena 17 ganjil, kita jalannya ke sini. Jadi T sama dengan max M plus 3. Karena M-nya 9, jadi 9 tambah 3, 12, 17. Karena lebih besar 17, maka nilai T sini 17. S bisa kita hitung 3 kali Q, Q-nya 17 ya. Ditambah 17. Ini kan 51 ditambah 17, 68. Jadi jawabannya D, 68. Diberikan fungsi sepenggal K berikut ini. Nilai dari berikut ini sama dengan, kita hitung dulu yang di dalam sini, operasi 3. Karena 3 ganjil, kita pakai bentuk yang pertama. 3 kuadrat min 1 per 4. Sini 9 kurangi 1 bagi 4, 2. Jadi nilai ini bisa kita tulis 0 dikurangi 2, min 2 ya. Min 2 masuk ke negatif, genap. Berarti kita pakai bentuk yang ketiga. Min 2 dikuadratkan per 2 dikurangi 3. Dapat min 4 dibagi 2 kurangi 3, ini min 2, min 3, min 5. Jadi jawabannya A, min 5. Dari angka berikut ini akan dibentuk bilangan genap yang terdiri atas 5 angka berbeda. Jika bilangan yang terbentuk tidak kurang dari 30.000, banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah tidak kurang dari 30.000, artinya kan lebih dari sama dengan 30.000. Dan karena ada syarat dia bilangan genap, maka angka digit belakangnya harus 2 atau 6. Karena itu kita bagi dua kasus. Kasus pertama, ketika digit belakangnya itu 2. Sini kita buat 5 kotak ya. Digit terakhirnya 2, jadi ini cuma ada 1 saja. Dan kita tulis ulang angka-angkanya 1, 2, 3, 5, 6, 7. Karena 2 nggak bisa ditulis, kita coret. Untuk menjamin angkanya itu lebih dari 30.000, maka digit pertama itu kan harus ini. Jadi ada 4 kemungkinan. Dan dari 4 ini kan diambil 1, tinggal 3. Terus ini masih ada 1 juga. Jadi ada 4 lagi. Dan kita kurangi 1 ya ini. 3, 2. Jadi banyak caranya di sini. 4 kali 4 kali 3 kali 2, 96. Dan untuk kasus kedua, ketika digit terakhirnya ini 6, 6. Jadi angka yang bisa dipilih ini kan 1, 2, 3, 5, 6, 7. 6 nggak bisa dipilih, kita coret aja. Untuk digit pertama yang mungkin kan ini. Jadi ada 3. Dan setelah 3 diambil 1 kan kita punya 2. Ini juga 2. Jadi total ada 4. Angka kedua di sini ada 4 dan kita kurangkan aja 3, 2. Jadi banyak caranya bisa kita hitung. 3 kali 4 kali 3 kali 2. Sini 72. Untuk banyak caranya sini tinggal kita jumlahkan aja. 96 tambah 72 ini kan 168. Jadi jawabannya A, 168.
Sebuah kubus tanpa tutup yang memiliki luas permukaan berikut ini diisi tabung berjari 7 cm dan tinggi 14 cm. Banyak tabung maksimum yang dapat dimasukkan ke kubus tersebut sehingga seluruh tabung berada di dalam kubus adalah, kita cari dahulu sisi dari kubusnya. Karena yang diketahui luas permukaan tanpa tutup, artinya ini kan 5s² sama dengan 3920. Jadi s² sama dengan 784. Ini dari 3920 dibagi 5. Dan ini kita akarkan aja keduanya ya, dapat akar 784 sini 28. Perhatikan bahwa tabung dengan ukuran jari-jari 7 dan tinggi 14. Jadi ini jari-jari, ini tingginya 14, jari-jarinya 7 atau diameternya sini kan 14. Dia kan bisa termuat di kubus dengan ukuran 14 ya. Jadi sisinya sini 14, ini 14, 14. Maka dari itu untuk menghitung banyak maksimum tabungnya, sini kita tinggal pakai rumus volume kubus yang pertama sini karena V1 ya. Ini kan 28 pangkat 3, S pangkat 3. Kubus yang kedua sini kita pakai yang sisinya 14 yang memuat tabung ini. Jadi V2 sama dengan 14 pangkat 3. Banyak tabung kan bisa kita hitung. V1 per V2 sini 28 pangkat 3 per 14 pangkat 3. Ini bisa kita sederhanakan jadi 28 per 14 dipangkatkan 3. Sini ya 2 pangkat 3 8. Jadi jawabannya C 8. Diketahui alfa lancip dan tar alfa berikut ini. Pernyataan mana saja yang bernilai benar? Untuk pernyataan 1 sini karena kot alfa itu kan sama dengan 1 per tan alfa. Jadi tanpa menggambar segitiganya sini bisa kita hitung 1 per 2 akar 14 per 5 akan sama dengan 5 per 2 akar 14. Kita rasionalkan penyebut sini ya. Kali 4 akar 14 per akar 14 dapat 5 akar 14 per 28. Dari 2 dikali 14. Pernyataan 1 benar. Dan untuk pernyataan 2, cos 180 derajat tambah alfa nilainya berikut ini. Karena dia terletak di kuadran 3 ya ini. Maka nilai ini akan sama dengan min cos alfa. Jadi cos alfa di sini kita harus gambar segitiganya dulu. Kita tambah begini. Karena tan itu kan depan per samping. Di depannya 2 akar 14, kemudian sampingnya 5. Sisi miring bisa kita cari ya. Ini dikuadratkan dapat 56. Dari akar 56 tambah 25 sama dengan akar 81, jadi 9. Jadi panjang sisi miringnya 9. Ini akan sama dengan ini alfanya di sini. Samping per miring jadi min 5 per 9. 2 benar. Kita cek jawabannya. Karena 1 2 benar, ini mungkin, ini enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin, ini masih mungkin. Jadi kita cek pernyataan 4. Sin alfa dan untuk ini kan akan sama dengan cos alfa. Sin alfa di sini depan per miring. Jadi nilainya 2 akar 14 per 9.
Kemudian untuk cos alfa sebelumnya sudah dihitung. Karena ini di kuadran 3 negatif, sementara untuk ini kan di kuadran 1. Jadi kita ambil positifnya 5/9. Dan kita bandingkan, kita lihat untuk ini aja ya, yang bagian pemilihannya. Kita kuadratkan, ini kan dapat 25 atau dalam bentuk akar. Dan ini dikuadratkan juga dapat 56 dalam bentuk akar. Karena 56 lebih dari 25, jadi ini tanda yang sesuai itu lebih dari. Jadi pernyataan 4 benar, otomatis kita pilih jawabannya E, semua pilihan. Dan kita cek juga pernyataan 3. Sek alfa. Sek alfa sini kan 1 per cos alfa. Karena cos alfa 5/9, ini per 5/9 atau sama dengan 9/5. Jadi pernyataan 3 benar, kesimpulannya sama, semua pilihan benar. Daerah L dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari pertidaksamaan berikut ini. Pernyataan mana saja yang bernilai benar? Kita gambar dulu daerah L-nya ya, sini. Perhatikan untuk bentuk yang pertama, untuk yang ini, kita ubah tandanya jadi sama dengan, dapat X plus 2Y sama dengan 4. Untuk titik koordinatnya sini, kita misalkan aja X0, Y0 ya. Ketika X0, Y-nya 2, kemudian ketika Y0, X-nya 4. Jadi bisa kita gambar titiknya itu begini. Kita tarik garis lurus. Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya ya, kita pakai garis putus-putus. Dan untuk yang kedua, untuk yang ini, X plus 6Y lebih sama dengan 12. X0, Y0 sini, ketika X0, Y-nya 2, ketika Y0, X-nya 12. Jadi titiknya 0,2 di sini, dan 12,0 di sini. Karena ada sama dengannya, berarti tandanya bentuk garisnya itu garis biasa. Katakanlah begini, ini kita geser aja sedikit. Begini. Dan untuk yang ketiga, X kurang dari sama dengan min 4. Kita gambar dulu untuk X sama dengan 4, itu kan di sini ya. Ini X sama dengan min 4. Karena dia kurang dari, berarti yang diarsir itu daerah yang ini. Kemudian untuk bentuk yang pertama sini kita pakai titik 0,0, jadi 0 ditambah 0 kurang dari 4. Karena dia akan benar, ini harusnya merah ya, karena kan titik yang garis yang merah. Pernyataan ini bernilai benar, artinya 0,0 itu solusi, 0,0 kan di sini. Jadi yang diarsir itu yang ini. Kemudian untuk yang bentuk yang kedua, ini 0 tambah 0 lebih dari 12. Karena ini salah, jadi dia bukan solusi, 0,0 di sini. Jadi yang diarsir itu yang tidak memat ini, yang diarsir yang ini. Jadi ketika kita gabungkan semuanya, yang diarsir itu daerah ini. Perhatikan bahwa daerah yang diarsir ini kan tidak terbatas ya. Dia jalan ke kiri terus. Artinya luasnya itu tak terbatas. Jadi pernyataan 1 sini kurang dari 10 salah karena dia kan tak terbatas. Dan untuk pernyataan 2 titik min 4,4 terletak di daerah L.
kita substitusi aja di sini ke kendala yang pertama. Jadi 4 min 4 ya, ditambah 2 kali 4. Ini kan hasilnya kurang dari 4. Hasilnya 4. Jadi 4 kurang dari 4 ini kan salah. Artinya dia tidak termuat di daerah L. Pernyataan 2 salah. Jadi dari sini kita cek jawaban yang mungkin. 1, 2 salah. Jadi ini nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Otomatis pilihannya yang D hanya 4. Dan kita cek jawaban 3. Sebagian daerah L terletak di kuadran 1. Perhatikan solusinya ini ya. Ini kan terletak di kuadran 2. Tidak ada yang terletak di kuadran 1 ini. Pernyataan 3 salah. Dan untuk pernyataan 4, Y sama dengan min X per 2. Untuk X0, Y0, kemudian untuk X2, Y-nya min 1. Di sini kita gambar 0,0 ini, kemudian 2, min 1 ini. Jadi kita gambar aja garisnya. Kurang lebih begini ya. Lihat bahwa garis Y memotong daerah L di sini. Jadi kita dapatkan jawabannya, pernyataan 4 benar. Jawabannya D hanya 4. Diketahui jumlah 3 suku pertama barisan geometri adalah 35. Selain itu, hasil kali 3 suku pertama adalah 1000. Pernyataan mana saja yang bernilai benar? Informasi pertama di sini jumlah 3 suku pertama itu 35. Jadi bisa kita tulis A per R tambah A tambah AR sama dengan 35. Dan informasi kedua, hasil kali 3 suku pertama 1000. Jadi A per R kali A kali AR, R-nya bisa kita coret ya, karena kan bukan 0, sama dengan 1000. A pangkat 3 1000, jadi A sini 10. Suku kedua adalah 10, pernyataan 2 benar. Kemudian pernyataan 3, hasil kali suku pertama dan ketiga, dengan A per R kali AR, coret-coret, ini kan hasilnya A kuadrat. Jadi dia 10 kuadrat 100. Benar juga. Kita cek jawaban. 2, 3 benar, berarti ini mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Ini masih mungkin. Karena pernyataan jawaban A dan E yang membedakan itu kan yang 4. Kita cek pernyataan 4. Selisih antara suku pertama dan suku ketiga ganjil. Jadi misalkan kita tulis saja U1 dikurangi U3 ya. Nah ini kita cari hasilnya apa. Dari persamaan ini kan bisa kita dapatkan A per R plus AR sama dengan 25. Karena A 10, 10-nya kita pindah ke sini kan dapat 25. Jadi O1 ditambah O3 sama dengan 25. Artinya ada dua kemungkinan ya. Yang pertama ini ganjil, ini genap. Karena ganjil tambah genap itu kan hasilnya ganjil. Jadi sini bisa kita hitung O1 ganjil dikurangi genap, hasilnya akan ganjil. Kemudian kasus kedua, U1-nya yang genap dan U3-nya ganjil. Jadi ini ganjil. Maka bisa kita dapatkan ini juga ganjil ya. Maka genap kurangi ganjil sama dengan ganjil juga.
Artinya hasil dari O1 min O3 itu pasti ganjil. Pernyataan 4 benar. Jadi jawabannya di sini yang E semua pilihan. Kemudian kita cek juga untuk pernyataan 1, suku pertama adalah 5 jika barisan naik. Jadi dari persamaan ini kita substitusi A10 ya. Dapat 10 per R tambah 10 plus 10R sama dengan 35. Jadi 10 per R ditambah 10R sama dengan 25. Kita kalikan R kedua ruas dapat 10 tambah 10R kuadrat sama dengan 25R. Sini kita pindah ke kiri semua, dapat 10R kuadrat min 25R tambah 10 sama dengan 0. Bagi 5 kedua ruas dapat 2R kuadrat min 5R tambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan, sini dapat 2R, ini R, ini harusnya 2 ya, bukan 5. Karena di 10 bagi 5 kan 2. Ini dapat min 2, ini min 1. Jadi, ya kebalik. Harusnya ini min 1, yang ini min 2. Jadi R sama dengan setengah atau R sama dengan 2. Untuk R sama dengan 2, persamaan ini kan jadi 5, 10, 20. Jadi jika barisan naik, sini kan R-nya lebih dari 1, 5, 10, 20. Suku pertama 5 benar. Kita cek juga untuk suku yang pertama kali ketiga. Ini dikalikan, hasilnya juga 100, benar. Untuk R setengah, ini kan dapat 20, 10, 5, hasil kalinya juga 100. Untuk pernyataan 4, selisih suku pertama dan suku ketiga. Untuk yang ini selisihnya kan 15, ini juga 15. Dia ganjil, jadi pernyataan 4 juga benar. Jadi tanpa mencari R pun sebenarnya kita bisa tahu jawaban ini. Kesimpulannya sama, semua pilihan benar. Diketahui sistem persamaan linear berikut ini. Manakah hubungan antara P dan Q jika P berikut ini? Karena P di sini ada min 3P dan min 6Q, kita munculkan aja dari sini, dikalikan min 1, dapat min 3P, min 6Q, min 4R, sama dengan min 17. Kita jumlahkan persamaan 1 dan 2 supaya muncul 3P plus 6Q. Ini kan dapat P plus 2Q plus R sama dengan 5. Dan untuk yang bawah, min 2P, min 4Q, min 2R sama dengan min 10. Ini kita kurangkan, dapat 3P plus 6Q plus 3R sama dengan 15. Kemudian hasil ini kita kurangi dengan persamaan 3 ini. Jadi ini 3P plus 6Q plus 4R sama dengan 17. Ini tinggal min R sama dengan min 2. Jadi R sama dengan 2. Karena di sini min 4R, sementara P di sini plus R, kita tambahkan aja dengan 5R. Ini 10. Karena 5 kali 2 kan 10. Ini kita tambahkan, dapat min 3P min 6Q plus R. Sini hasilnya min 7. Jadi ini min 7, P-nya juga min 7, ini kan sama dengan
Kita dapatkan jawabannya P sama dengan Q yang C. Diketahui F berikut ini dan G berikut ini. Manakah hubungan antara P dan Q jika P, GA untuk A lebih dari sama dengan 1? Kita cari GX-nya dulu. GX di sini akan sama dengan Fx. Jadi X di sini kita ganti dengan F. Kita dapat X min 1 per X plus 1 dikurangi 1 per X min 1 per X plus 1 ditambah 1. Karena ini bentuknya rumit, kita sederhanakan dengan cara dikali X plus 1 per X plus 1. Untuk bagian pembilang ini kan jadi X min 1 dikurangi X plus 1. Untuk bagian penyebut, ini jadi X min 1 ditambah X plus 1. Kita sederhanakan, yang atas jadi min 2, dan untuk yang bawah jadi 2X. Jadinya ini min 1 per X. Jadi GA ini kan min 1 A. Berarti kan bahwa kita punyai A lebih dari sama dengan 1. Kita bagi kedua ruas dengan A, dapat 1 lebih dari sama dengan 1 A. Tandanya tetap karena A kan positif. Karena kita mau memunculkan min 1 A, kita kalikan min 1. Min 1 ini min 1 A. Tandanya kita balik, jadi kurang dari sama dengan. Maka di sini min 1 A akan lebih dari sama dengan min 1. Jadi dari informasi ini kita dapatkan P sama dengan Q ketika dia sama-sama min 1 ya. Atau P lebih dari Q. Karena ada dua kemungkinan, kita pilih jawabannya D, informasi tidak cukup. Diketahui pertidaksamaan berikut ini. Manakah hubungan antara P dan Q jika P di sini nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini? Kita tulis ulang dulu soalnya. Perhatikan bahwa bilangan pokoknya di sini beda, karena itu kita samakan dulu. Sama-sama jadi 2 ya. Ini dapat min pangkat mutlak. Min mutlak X min 3. Lebih dari sama dengan 2 pangkat 6X min 27. Karena bilangan pokoknya udah sama, dia akan 2 lebih dari 1 ya. Tandanya di sini tetap, kita ambil pangkatnya aja. 6X min 27. Kemudian untuk X-nya, kita kelompokkan ke kiri, dapat min mutlak X min 6X lebih dari sama dengan min 24. Untuk mencari solusi ini kita pakai definisi mutlak X, itu kan X untuk X lebih dari sama dengan 0, min X untuk X kurang dari 0. Jadi di sini kita pakai dua kasus ya. Kasus 1, ini X lebih dari sama dengan 0. Jadi kita pakai mutlak X itu X, dapat min X, di sini kita ganti aja. Min 6X lebih dari sama dengan min 24. Jadi min 7X lebih dari sama dengan min 24. X di sini 24 per 7. Tandanya berubah karena dikalikan negatif. Ini kurang dari sama dengan. Himpunan penyelesaiannya di sini kita gabungkan ini dan ini. Dapat dalam garis bilangan ya. Ini 0, ini dibulatkan karena kan boleh sama dengan. Dan untuk yang ini 24 per 7. Jadi solusinya itu ini. Kemudian untuk kasus kedua, X kurang dari 0.
kita pakai mutlak X-nya sini main X menjadi X atau main dari main X itu kan nanti X ya. Lebih dari 24. Ini dapat main 5X lebih dari sama dengan main 24. Ini X, ini 24 per 5 kurang dari sama dengan. Jadi di sini kita gambar dengan garis bilangan lagi. 0 dia tidak dibulatkan karena nggak ada sama dengannya. Ini harusnya nolnya itu di sini. Ini 0. Yang ini 24 per 5. Ini dibulatkan karena ada tanda sama dengannya. Kurang dari 0 itu kan jalannya ke sini ya. Dan untuk kurang dari sama dengan 24, kurang dari sama dengan 24 per 5 ini, itu kan segini. Yang memenuhi keduanya, itu kan yang ini. Jadi, X kurang dari 0. Kemudian di sini kita gabung, gambarnya jadi, yang pertama ini, 0, terus 24 per 7, ini kan solusinya ini. Kemudian untuk kurang dari 0, solusinya ini. Jadi solusinya itu X kurang dari sama dengan 24 per 7. Perhatikan bahwa 24 per 7 itu kan kurang dari 4 ya. Karena 4 kan bisa kita tulis 28 per 7. Jadi 24 itu kurang dari 28. Maka kita dapatkan solusi ini, misalkan solusinya itu HP itu ya. Maka HP-nya itu kurang dari 4. Karena maksimalnya aja 24 per 7. Jadi kita dapatkan jawabannya P kurang dari Q yang B. Diketahui fungsi kuadrat berikut ini. Apakah C lebih dari 0? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, sini nilai minimum fungsi kuadrat tersebut adalah 4. Jadi misal kalau kita gambar di koordinat kartesius, nilai minimumnya itu semua titik yang berada di garis Y sama dengan 4. Katakanlah begini. Jadi misalkan aja kita pilih titiknya di sini ya, 2,4 gitu. Fungsinya yang mungkin terbentuk itu begini. Ini fungsi kuadratnya. Dia itu pasti di atas garis Y sama dengan 4. Jadi C lebih dari 4. Otomatis C lebih dari 0. Cara lain kita bisa pakai bentuk fungsinya. Karena di sini diketahui nilai minimum. Kita misalkan aja nilai minimumnya di sini M,4. Jadi tercapai saat titik M,4. Kita pakai rumus titik puncak ya. Ini X min M dikuadratkan ditambah 4. Ini kan mempunyai nilai minimum M,4. Kemudian C di sini dia titik potong sumbu Y ya. Ketika X 0 kan. Jadi ketika X sama dengan 0, F0 kan sama dengan M kuadrat plus 4. Karena M kuadrat ini kan selalu lebih dari sama dengan 0, otomatis nilai F0 itu selalu lebih dari sama dengan 4 atau lebih dari 0. Jadi kita dapatkan pernyataan 1 sini cukup. Karena pertanyaan apakah C lebih dari 0, jawabannya pasti iya. Selanjutnya kita cek untuk pernyataan 2. Grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik 2,5. Titik 2,5 bisa kita gambar di sini ya. Jadi untuk garis yang pertama begini. Untuk yang kedua katakanlah begini ya. Agak jelek. Misalkan aja gini. Dia kita pilih yang C-nya di sumbu negatif.
dan ini begini. Nah, ini kan titiknya sama-sama melewati 2,5. Jadi karena dia bisa C lebih dari 0 untuk garis yang ini, dan bisa C kurang dari 0 untuk kurva yang ini ya. Jadi jika kita punya pernyataan 2, apakah C lebih dari 0? Jawabannya di sini bisa iya, bisa tidak. Jadi pernyataan 2 sini tidak cukup. Kita pilih jawabannya 1 cukup, 2 tidak cukup, yang A. 5 angka berbeda yang telah diurutkan dari yang terkecil adalah berikut ini. Dengan D sama dengan C plus 4. Apakah medianya lebih dari 15? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1 sini dipunyai rata-ratanya 17. Kita tulis yang diketahui dulu. A 10, C, karena D di sini C plus 4, kita tulis saja C plus 4, dan E. Pertanyaan apakah medianya lebih dari 15? Ini medianya kan C. Jadi, apakah C lebih dari 15? Untuk pernyataan 1 dulu. Rata-rata 17, kalau datanya 5, paling mudah kan kelima-limanya itu 17 ya. Otomatis datanya di sini rata-ratanya 17. Kita ambil aja untuk nilai A 10. Jadi ini 10. 10. Dan untuk C-nya biarin dulu. Karena supaya 17 ini kan harus ditambah 7, harus ditambah 7. Dan untuk C kita pilih 16 supaya lebih dari 15. Jadi ini plus 1. Jadi nilai D di sini kan 20. Ini min 3. Ini plus 7 plus 7 ini supaya dapat 17. Jadi ini 14 dan 13 15 ya. Dikurangi 3 berarti 12. Jadi E di sini 17 tambah 12 29. Bisa dicek jumlahnya ini pasti 85. Maka rata-ratanya kan 17. Untuk yang ini medianya atau C lebih dari 15, jadi iya. Kemudian bisa kita juga pilih C-nya di sini nanti 14. Jadi datanya begini 10 10, ini 14, ini 18. Jadi ini plus 7 plus 7 min 3 plus 3 ya ini. Dan ini min 1. Jadi 17 dikurangi 1 16. Maka E di sini 17 ditambah 16 33. Bisa dicek dengan jumlah kan ini kan 85 per 5 17. Karena di sini C kurang dari 14, maka pertanyaan apakah median lebih dari 15 untuk kasus ini? Iya, kemudian untuk kasus ini tidak. Jadi jika kita punya pernyataan 1, jawabannya ini bisa iya, bisa tidak, maka pernyataan 1 saja tidak cukup. Selanjutnya kita cek untuk pernyataan 2. Dipunyai E dikurangi A sama dengan 15. Atau E sama dengan A plus 15. Jadi di sini bisa kita tulis saja ya. A 10, C plus 4, A plus 15. Begini. Caranya sama seperti tadi. Misal kita pilih A-nya di sini 10. Ini 10. Dan C-nya kita kalah ini 14 dulu ya. Ini 18. Dan ini 25. Dari 10 tambah 15. Jadi C di sini kurang dari 14. Kemudian yang kedua 10, 10. Kita pilih C-nya 16.
20, sini 25 juga. Jadi C di sini lebih dari 15. Jadi jika kita punya pernyataan 2, pertanyaan apakah median lebih dari 15? Di sini jawabannya bisa iya, bisa tidak. Pernyataan 2 saja di sini juga tidak cukup. Kita cek untuk kedua pernyataan. Jadi kita punya pernyataan 1 dan 2. Untuk pernyataan 1, rata-rata 17 atau jumlah data 85 ya. 85. Kemudian kedua sini E sama dengan A plus 15. Di data ini bisa kita tulis A 10, C plus 4, A plus 15. Kita jumlahkan aja sini dapat 2A plus 2C. Ini 10 tambah 4, 14 tambah 15, 29. Tambah 29 sama dengan 85. Ini dari pernyataan 1. Maka 2A plus 2C sama dengan 56. Jadi A plus C sama dengan 28. Perhatikan bahwa A di sini yang mungkin itu kan ini turun ya. 10, 9, 8, 7 dan seterusnya. Jadi nilai C yang mungkin atau dalam bentuk himpunan ya. Ini kan berarti 18, 19 dia semakin naik kan. 20, 21 dan seterusnya. Perhatikan bahwa nilai C di sini kan selalu lebih dari 15. Jadi jika kita punya kedua pernyataan, pertanyaan apakah median lebih dari 15? Jawabannya iya, karena C-nya pasti lebih dari 15. Jadi kedua pernyataan di sini cukup. Kita pilih jawabannya dua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi satu saja tidak cukup, yang C.